Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 4 pembelajaran ke-1, penghematan energi. Sebelum kita mulai, mari kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita nanti dapat bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya. Pembelajaran pertama ya. Nah, itu ada gambar rumah. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitar bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendinginan ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah ya. Itu ada rumah Dayu. Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Nah, 1. Sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Kita lihat jawabannya apa ya. Rumah Dayu memiliki pepohonan yang sangat subur dan rimbun. Jendela dan lubang anginnya banyak dan terang pada pagi dan sore hari, seperti yang dilakukan Dayu tadi ya. 2. Sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Dengan menghemat penggunaan energi listrik, kita akan mendapat banyak manfaat. Misalnya, biaya tagihan listrik bulanan menjadi lebih ringan. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil, menjaga lingkungan alam agar tetap bersahabat. Ikut berpartisipasi dalam mencintai bumi ini, dan masih banyak lagi ya. Itu diantara manfaat yang diperoleh kita menghemat energi. Nomor 3, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Jawabannya adalah karena dengan menanam pohon maka suhu di sekitar kita menjadi lebih sejuk, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AC, kipas angin dan semacamnya ya. Karena ada pohon. Diskusikan bersama kelompokmu apa yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan listrik. Sampaikan hasilnya di depan teman-teman. Ini disuruh untuk berdiskusi. Ini ketemu ini ya. Ini ada beberapa cara menghemat energi listrik, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan alat-alat listrik yang hemat energi. 2. Membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari. 3. Menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan saja atau mengurangi waktu pemakaian ya. Kalau 2 jam tidak terpakai ya, kalau 1 jam sudah cukup dimatikan ya. Itu. 4. Mengganti lampu pijar dengan lampu neon atau lampu neon lebih hemat listrik. 5. Menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk sehingga kita tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Nah itu ya, ada beberapa cara menghemat energi listrik ya. Lanjutnya, sore hari angin bertiup lebih kencang. Dayu senang sekali bermain kincir angin buatannya. Dayu bermain di depan jendela kamarnya. Angin kencang membuat kincir angin berputar lebih kencang. Mainan kincir angin tidak memerlukan listrik. Dayu menghemat penggunaan listrik ya. Jadi menggunakan angin ya, energi angin. Ayo berdiskusi. Ini Edo dan Benny akan membuat kincir angin. Alat dan bahan yang disiapkan adalah sebagai berikut. Siapkan pertama kertas lipat warna-warni atau kertas origami, lem, sedotan plastik tebal, gunting, karton atau kain flanel yang telah digunting berbentuk lingkaran kecil, paku payung berwarna, seperti puspin ya, penggaris puspin ya, paku payung itu ada alat-alatnya untuk membuat kincir angin. Sedangkan langkah-langkahnya berikut.
Nah, yang pertama origami. Buatlah garis miring atau diagonal pada kertas lipat tersebut, beri tanda titik pada jarak 6 cm. Guntinglah ujung kertas mengikuti garis miring atau diagonal sampai tanda titik atau 6 cm. Tariklah semua ujung kertas yang sudah digunting ke bagian tengah. Tusukkan sedotan pada bagian tengah dengan paku payung sehingga menjadi batang kincir angin. Tempelkan kain flanel karton berbentuk lingkaran agar ujung paku payung tertutup. Ya, itu adalah langkah-langkahnya ya. Kalian nanti bisa membuat sendiri, mempraktekannya di rumah menggunakan kertas origami atau kertas yang lain ya. Kincir angin buatan Benny dan Edo telah selesai. Kincir angin milik Benny lebih besar dari milik Edo. Kertas yang digunakan Benny lebih besar, kertas yang digunakan Edo lebih kecil. Keduanya menggunakan kertas yang berbeda ukurannya. Kertas Benny lebih besar dari kertas Edo, jadi keliling kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Akibatnya luas kertas Benny berbeda dari kertas Edo. Kalian sudah belajar cara menentukan keliling. Dapatkah kamu menentukan luas kertas Benny dan Edo? Perhatikan kembali cara menentukan menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Nah, seperti ini ya. Perhatikan ukuran kertas milik Benny dan Edo. Nah, yang biru ini kertasnya Benny, yang merah adalah kertasnya Edo. Jadi ukurannya tidak sama. Hasilnya pada saat dibuat untuk membuat kincir angin juga tidak sama. Perhatikan kembali cara menentukan keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku itu bisa jengkal ya, dan lain-lain ya. Itu adalah alat ukur yang tidak baku. Panjangnya dari kertas ini ya, ini ada panjang sama dengan 5 batang korek api. Yang bawah 1, 2, 3, yang ke bawah itu ada korek apinya berjumlah 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan lebarnya ada 3 batang korek api. Bisa dihitung sendiri 1, 2, 3. Keliling sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api ditambah 3 batang korek api sama dengan 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. Sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10, sedangkan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya 10 ditambah 6 adalah 16 batang korek api. Hasilnya seperti itu. Jika semuanya dikelilingi korek api, jumlahnya ada 16 batang korek api ya. Setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut. Ini ada luas sama dengan 5 dikali 4 atau persegi satuan ya, sama dengan 20 satuan. 5-nya yang mana? 5-nya jumlah ke bawah kalau kalian bingung ya. Jumlah ke bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jumlah ke samping itu ada 4. Dan 5 dikali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Ini ya, hitung perkiraan luas gambar berikut. Gunakan alat ukur tidak baku ya. Luasnya sama dengan titik-titik persegi satuan, kita lihat ya. Bawahnya berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat seperti ini ya. Jadi 5 dikali 6 persegi satuan sama dengan 30 persegi satuan. Kemudian luas sama dengan titik-titik persegi satuan, silahkan dijumlah ke bawahnya berapa. Ada 4, sampingnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti luasnya sama dengan 4 dikali 5 persegi satuan sama dengan 20 persegi satuan ya. Kita jumlahkan ke bawahnya ada berapa kalau bingung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama-sama 9 ya. Berarti 9 dikali 9 persegi satuan sama dengan 81 persegi satuan. Gambar yang terakhir ini 1, 2, 3, 4, 5 untuk ke bawahnya
Sampingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti luasnya sama dengan 5 dikali 9 persegi satuan sama dengan 45 persegi satuan. Mudah ya. Nanti jika kurang paham silahkan ditanyakan ke orang tua ataupun tanya ke saya langsung ya. Bisa tanya langsung ke saya ya. Ya mungkin anak-anak sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Pak Wahab mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.